Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dapat meraih kami, baik itu lewat radio maupun lewat Rasil Visual via YouTube Rasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap yang mendengarkan pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang dalam perjalanan jangan lupa hati-hati, jangan lupa jaga kebersihan, tetap jaga jarak, memakai masker dan juga cuci tangan. Iwan dan Ahwat, alhamdulillah saya Caroline pada siang hari ini dapat hadir di ruang dengar Iwan dan Ahwat dengan fikih wanita seperti biasa dengan guru kita Ustazah Herlini Amran, yang saat ini kami masih virtual di tempat masing-masing. Saya akan sapa terlebih dahulu Ustazah Herlini Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ustazah, mohon izin sebelum kita memulai, saya akan sampaikan berita duka cita. Ini adalah kabar kita kehilangan salah satu orang yang kita sayangi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah wafat Habib Fahmi bin Abdullah Muhsin Alatas di usia 55 tahun hari ini pukul 7.30 pagi karena sakit jantung. Insya Allah rencana pemakaman akan diadakan ba'da asar di pemakaman Cimanggis Al-Muhdor. Lokasinya di keluar tol Cimanggis Jagorawi. Rumah duka kami informasikan di Jalan Pluit Barat 1/1 Pluit Jakarta Barat. Di sini yang berduka ada Ibu Hairunisyah selaku istri, juga Vera binti Abdullah Muhsin Alatas selaku kakak. Mohon dimaafkan atas segala salah dan khilaf. Mohon kesediaan membacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Kami juga keluarga besar Radio Silaturahim turut berduka atas meninggalnya almarhum. Insya Allah Allah terima amal ibadahnya, husnul khatimah, dan diampuni segala khilaf dan dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ikhwan dan Akhwat, kita lanjutkan fikih wanita pada siang hari ini. Insya Allah tema yang akan diangkat Ustazah yaitu mengejar keberkahan dalam rumah tangga. Penting sekali. Tafadhol Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semua berada dalam keadaan diberkahi Allah insyaallah, dan mudah-mudahan yang akan menikah pun mudah-mudahan kelak diberikan keberkahan dalam rumah tangga. Mengejar keberkahan dalam rumah tangga. Memang berkah itu harus dikejar ya. Sebelum kita masuk kepada tema kita, bagaimana kita bisa mengejar, mencari, mendapatkan, mengusahakan keberkahan itu, saya sedikit bahas tentang definisi berkah ya. Kalau Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengatakan al-barokah ya. Kalau bahasa Arab itu, bahasa Indonesia kan berkah ya, berkah ya. Kalau bahasa Arab kan nggak ada e ya. Jadi al-barokah ya. Jadi aziyadah wan nama, artinya bertambah atau berkembangnya sesuatu. Bisa juga artinya nikmah, kenikmatan ya, kebahagiaan atau sa'adah atau aziyadah, penambahan. Nah, Imam Nawawi mengatakan asal makna keberkahan itu ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan dan kebaikan itu abadi. Nah, sementara Imam Ghazali mengatakan yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya nilai kebaikan. Karena Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia itu. Nah, sementara itu kalau kita lihat ya dari Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu, berkah itu katanya memiliki dua arti. Pertama, tumbuh, berkembang atau bertambah. Yang kedua, kebaikan yang berkesinambungan. Jadi berkah itu adalah sesuatu yang banyak dan melimpah kebaikan-kebaikannya, baik bersifat material ataupun spiritual. Misalnya kesehatan, ketenangan, keamanan, hartanya berkah, usianya, anak-anaknya jadi anak yang soleh-solihat. Jadi intinya itu adalah berkah itu adalah langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Nah, rumah tangga yang berkah ini adalah rumah tangga yang memang semuanya penuh dengan kebaikan, ya, penuh dengan
manfaat ya, banyak sekali manfaat yang dirasakan, rasa syukur, baik itu ketenangan dengan kehidupan suami istri yang harmonis, anak-anak yang mudah diatur. Artinya inilah yang namanya berkah. Jadi artinya di sini keberkahan itu sebenarnya tidak bisa datang begitu saja, nggak given ya berkah itu. Berkah itu memang harus diminta, harus diupayakan, harus dicari, harus dikejar ya. Kita minta kepada Allah keberkahan-keberkahan yang ada. Nah, dalam rumah tangga, ini buat yang akan menikah ya, mudah-mudahan menjadi catatan ya, perhatian yang besar ya. Kalau yang udah menikah, udah bertahun-tahun, udah jadi itu udah terlanjur deh, mudah-mudahan tinggal diperbaiki aja deh, mudah-mudahan masih ada sisa keberkahannya insya Allah. Nah, rumah tangga itu bagi seorang muslim kan tidak hanya didasari karena rasa suka, karena butuh ya, karena memang sudah menjadi fitrahnya manusia itu berpasangan ya, memiliki pasangan hidup ya, yang lawan jenis ya. Berumah tangga dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan dari ibadah ya. Jadi sebagai ibadah tentu saja rumah tangga itu merupakan sarana untuk meningkatkan dan menyempurnakan amaliah ibadah kita kepada Allah ya. Kan ada hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya. Idza tazawwajul abdu faqad istakmala nisfuddin. Barang siapa yang menikah, dia telah sempurna tuh separuh dari ininya agamanya. Maka falyattaqillah finis fil baqi, maka bertakwalah kepada Allah separuhnya yang sisa. Jadi artinya orang yang menikah itu dia sudah setengah agamanya udah sempurna. Maka dalam hal ini kita ingin rumah tangga kita itu membawa keberkahan, kebaikan buat semua, rumah tangga yang dilandaskan atas ibadah ya, atas iman dan takwa, yang tentu kita berharap keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, rumah tangga yang berkumpul karena Allah ya, saling menasihati, saling menyuruh kepada amar yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, yang di sana ada aturan-aturan Allah yang diterapkan, yang memiliki visi yang sama, masuk surga bersama, kan kita inginnya begitu. Maka dalam rumah tangga yang berkah ini, yang pertama nih saya hanya menyebutkan 3 ya. Pertama itu tentu saja didirikan di atas landasan ibadah. Ya, jadi buat yang akan menikah di sini untuk anak-anak kita, anak-anak saudara kita, pemuda-pemudi Islam, jangan dilupakan ya, menikah itu niatkan karena Allah ya, niatnya untuk ibadah ya, untuk menegakkan separuh agama kita, sehingga setelah menikah nanti separuhnya lagi disempurnakan. Maka luar biasa tuh rumah tangga itu menjadi utuh ya, kebaikan-kebaikan dan realisasi dari ajaran agama itu sendiri. Nah, dimulai dari yang pertama landasan ibadah. Ya, jadi itu bisa dari sebelum pernikahannya dan prosesi pernikahannya itu jangan sampai keluar dari ajaran Islam. Jadi mulai dari prosesi pernikahannya, sebelum pernikahannya ya, jangan sampai melanggar aturan Allah. Maksudnya melanggar aturan Allah apa? Jangan dimulai dikotori dengan syahwat, hawa nafsu, kemaksiatan. Ya, kan biasanya orang-orang yang anak-anak sekarang ini ya, yang sebelum menikah itu kan pacaran dulu. Itu dalam pacaran itu bagaimana rumah tangga akan didirikan, akan berkah, akan niatnya untuk ibadah, awal prosesnya saja sebelum pernikahan saja sudah dikotori dengan hawa nafsu. Kan banyak yang dilanggar tuh dengan pacaran. Yang pegangan tangan lah, yang berdua-duaan lah, yang semuanya itu adalah penuh dengan hawa nafsu. Bahkan yang tergoda oleh setan bisa jadi hamil duluan. Nah, dari awal saja sudah keliru. Maka ketika kita ingin mengejar keberkahan dalam rumah tangga, jaga ya. Sebelum pernikahan itu, jaga jangan sampai melanggar aturan agama. Ya, niatkan pernikahan kita itu karena Allah. Maka ini menarik Mbak Olin ya, dalam kitab Al-Minhaj As-Sawi itu ada beberapa contoh niat baik dalam menikah yang disampaikan oleh Imam Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus itu ya. Mungkin kita dulu masa-masa menikah ya, kalau saya mungkin udah sekitar 34 tahun yang lalu, Mbak Olin kan masih beberapa tahun, mungkin nggak kepikir kali ya dengan niat yang rinci. Jadi
beliau itu menyebutkan ya bisa jadi niat baik dalam menikah nih, makanya bagi yang akan menikah nih boleh juga diikuti niat ini ya, misalnya dengan niat nawaitu bihadat tajwid mahabbatullah azza wa jalla wa sa'ya fi tahsil waladil jinsil insan misalnya. Dengan pernikahan ini aku niat cinta kepada Allah azza wa jalla dan berusaha menghasilkan anak untuk keberlangsungan manusia. Itu niatnya kayak gitu tuh. Atau niat yang lain misalnya, nawaitu mahabbatu Rasulillah. Aku niat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperbanyak orang yang akan dibanggakan oleh beliau. Atau niatnya lagi ya, nawaitu bihi tabaruk bidu'ail walad misalnya. Aku niat menikah untuk mendapatkan berkah doa anak-anak soleh setelah aku tiada. Jadi pernikahan yang belum dilaksanakan itu, maksudnya belum akan mau dilaksanakan itu sudah jauh begitu diniatkan supaya dapat berkah doa anak soleh setelah aku tiada. Padahal kan mau buru-buru mau ini ya punya anak, bagaimana punya anak orang baru awal nikah, tapi sudah diniatkan seperti itu. Atau niat misalnya aku niat menikah agar terjaga dari syaitan, memenuhi hasrat yang tidak terkendali, mencegah godaan-godaan yang buruk, memejamkan pandangan dari perkara haram, meminimalisir godaan-godaan. Tuh, niatnya jadi banyak ta'adudun niat ya, bergabungnya banyak niat dalam satu ibadah ya. Atau misalnya nawaitu hifdzul farji ya minal fawahish. Aku niat menikah ini menjaga farjiku atau kemaluanku dari perbuatan-perbuatan zina. Atau misalnya lagi ya niatnya, saya niat untuk membahagiakan dan menyenangkan hati dengan duduk bersama istri, memandang dan bergurau dengannya agar menyenangkan dan menguatkan hati untuk beribadah. Tuh. Atau misalnya dengan pernikahan ini aku niat seperti yang diniati oleh hamba-hamba Allah yang soleh dan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah jadi itu niat, itu contoh ya. Jadi masih banyak lagi niat-niat baik di dalam pernikahan. Sehingga kita berharap pernikahan yang dilakukan ini adalah pernikahan suci, bernilai ibadah, membawa keberkahan. Nah bagaimana rumah tangga menjadi berkah kalau dari awal pertama membangun rumah tangga itu dimulai dengan kekotoran syahwat, dengan pacaran, dengan pergaulan melewati batas, bagaimana akan hadir berkah di situ kalau dari awalnya sudah tidak baik. Misalnya contoh misalnya ya, wadah yang dari awalnya masih ada kotorannya ya, masih ada noda-nodanya, bagaimana ketika diisi air bersih kita bisa minum di situ kalau air itu sudah tercampur dengan yang kotor. Maka sebelum mengisi air, maka bersihkan dulu wadahnya. Begitu juga dengan rumah tangga dan pernikahan. Sebelum memasuki jenjang pernikahan itu bersihkan dari semua kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kita ingin keberkahan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi rumah tangga yang kita ingin mengejar keberkahannya itu adalah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah karena Allah yang dimulai sebelum proses pernikahan. Itu dijaga ya, jangan sampai melanggar batas. Nanti kalau udah kelewat batas sampai hamil nanti banyak lagi dosa yang dilakukan. Akhirnya terjadilah aborsi, nauzubillah min dzalik, ya udah dosa zina, dosa nauzubillah min dzalik. Ya, bagaimana berkah dalam rumah tangga kalau dimulai dibangun dari hal-hal yang tidak baik ya. Nah, kemudian juga dalam prosesi pernikahannya yaitu betul-betul dijaga sesuai dengan aturan Islam ya. Maka kalau kita lihat ya, jadi sebelum pernikahan itu tidak dikotori ya dengan hawa nafsu dan dosa yang lain, kemudian masuklah masa pernikahan ya, pada saat pernikahan. Nah, biasanya dalam masa pernikahan itu kan kita pengantin itu kan dapat doa, didoakan banyak tamu ya. Jadi semakin banyak tamu undangannya, semakin banyak yang mendoakan keberkahan ya. Makanya bagi yang akan menghadiri undangan itu jangan lupa tuh baca doanya tuh ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu jangan lupa tuh doa keberkahan. Dan jangan khawatir, doa keberkahan yang kita berikan kepada pengantin itu juga nanti akan berbalik kepada kita juga yang mendoakan ya. Karena malaikat juga akan mendoakan orang yang mendoakan saudaranya. Nah, ketika doa barakallahu laka itu artinya keberkahan untukmu ya. Wa baraka alaika, dan keberkahan atasmu ya. Jadi kata laka, barakallahu laka, kan laka ya. Laka itu lebih mengartikan pada hal yang positif ya.
Jadi semoga keberkahan untuk hal-hal yang kamu membahagiakan dan menyenangkan ya. Kan untuk itu positif ya laka ya. Kemudian wabaroka alaika. Alaika itu menunjukkan hal yang negatif. Maksudnya apa? Semoga tetap keberkahan itu menyelimuti ujian, cobaan, masalah dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Artinya ketika dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, banyaknya ujian, cobaan atau musibah atau masalah apapun yang menimpa rumah tangga itu, wa baraka alaika, maka tetap ada keberkahan itu. Ya, jadi poinnya di sini adalah di doa yang diharapkan keberkahan itu, meskipun permasalahan muncul, rasa pahit ya dalam rumah tangga, kan rumah tangga itu bukan hanya angan-angan orang kalau belum rumah tangga kan yang dibayangkan yang indah-indah ya, wah sih ada temen ada itu sih bayangan indahnya. Namanya rumah tangga itu ya begitulah ya, jangankan dengan orang yang beda latar belakang, beda suku, beda karakter, beda pola asuh, kita dengan adik kita yang satu orang tuanya sama aja masih banyak ketidakcocokan ya, banyak timbul masalah. Apalagi dengan orang lain, semua 24 jam bersama kelihatan itu ya, apa namanya, karakter sifat asli itu kelihatan, ya pasti adalah muncul permasalahan-permasalahan. Tapi walaupun rasa pahit ya tidak inilah tidak indah itu mudah-mudahan bisa dinikmati karena keberkahan ini. Ya kayak kopi ya yang biasa diminum Pak Ihsan Tholib ketika membaca berita kan ya, sampai pendengar aja pengen minum kopi jadinya ya. Itu kan terasa pahit sekali ya, tapi kan ternyata bisa dinikmati ya. Nah, itulah ibaratnya seperti itu kopi itu ya. Jadi begitupun problematika berkeluarga ya, tetap akan terasa nikmat jika menikmatinya itu dengan harapan keberkahan. Karena kita memang mengejar keberkahan ya. Jadi ini yang dari awal pernikahan, adanya keberkahan ya. Jadi memang berkah itu memang harus dicari ya. Bukankah janji Allah ya tentang berkah itu ya dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh ya. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Begitu juga dalam pernikahan. Kalau pasangan suami istri tersebut beriman dan bertakwa, dia jaga dirinya mulai dari sebelum menikah ya, dia jaga dirinya sampai dalam pernikahan itu, kami limpahkan keberkahan buat mereka, buat rumah tangganya, buat keluarganya. Nah, jadi jaga diri ya, jangan sampai nauzubillah buat anak-anak kita yang perempuan ya, jangan sampai gadaikan perawanmu kepada untuk orang-orang yang tidak berhak. Itu rugi, yang rugi itu perempuan. Jangan mudah menyerah ya kan, biasanya tunjukkan cintamu kepadaku, serahkan dirimu. Itu gombal ya, maka jaga diri baik-baik. Yang rugi itu adalah tetap perempuan. Maka di sini seandainya seorang laki-laki dan perempuan itu beriman dan bertakwa kepada Allah, itu dimulai dari sebelum proses pernikahan itu ya, dia jaga dirinya semuanya, ketika masuk pernikahan bertemu dengan orang yang soleh, memilih ya yang soleh, yang soleh, insya Allah tuh berkah itu akan meliputi rumah tangga tersebut ya. Itu dari proses pernikahan, itu yang pertama ya. Nah kemudian kita lihat juga ya, setelah menikah kan didoakan tuh ya, laki-laki memegang ubun-ubun yang perempuan ya. Terus kemudian ada lagi misalnya disunahkan sholat 2 rakaat ya. Ya Mbak Olin ya, setelah menikah sholat 2 rakaat kan Mbak Olin sebelum berhubungan ya. Nah, itu dibacakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya jangan dulu macam-macam, sholat dulu 2 rakaat gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu setelah itu nanti yang suaminya itu mendoakan istrinya, berdoa ya. Dalam hadis riwayat Tabrani kan dijelaskan, Allahumma barikli fi ahli ya. Wa barik lahum fiyya. Allahumma jama' bainana ma jama'ta bi khairin wa fariq bainana idza faraqta ila khairin. Itu apa namanya? Ya Allah, berilah aku keberkahan karena istriku dan berilah istriku keberkahan karena aku. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Dan jika Engkau memisahkan kami, pisahkanlah kepada kebaikan. Ini luar biasa nih. Jadi doa yang diharapkan, yang dimunajatkan oleh seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga itu adalah minta keberkahan dalam rumah tangga itu. Bahkan di sini satukan kami ya Allah, karena
kan nggak tahu ya hidup rumah tangga kita itu seperti apa, apakah akan selamanya sehingga mautlah yang memisahkan, atau mungkin nanti terjadi perpisahan-perpisahan karena memang berbagai alasan ya. Maka dari awal tuh sudah siap dengan doa, minta keberkahan, kemudian kalaupun bersatu dalam kebaikan. Kalaupun suatu saat nanti memang tidak takdirnya tidak bersatu, pisahkan dalam kebaikan. Luar biasa ini. Jadi inilah diawali lah rumah tangga ini dengan ibadah ya. Itulah yang mulai ya, mengejar keberkahan itu mulai dari awal. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang keduanya bagaimana kita dalam mengejar keberkahan dalam rumah tangga ini adalah terjadinya internalisasi nilai-nilai Islam secara kafah. Ya, artinya di sini bagaimana setelah menikah ini kita berharap bertambahnya kualitas iman dan taat kita kepada Allah. Nilai-nilai Islam yang kita anut, yang kita pelajari, kita mulai praktekkan, kita mulai laksanakan. Artinya dengan menikah ini yang karena Allah tadi karena ibadah ya, ibadah terpanjang dalam hidup manusia itu kan pernikahan lah, maka kita mulai mengisinya dengan ibadah-ibadah ya, dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya misalnya ya, suami istri itu menjalankan hak dan kewajibannya. Apa kewajiban seorang suami, apa kewajiban seorang istri, atau kewajiban bersama, itu dilaksanakan. Jadi mesti tahu. Jadi nilai-nilai Islam ini memang harusnya kita pelajari dari awal, di persiapan sebelum menikah. Nah, setelah menikah tinggal implementasinya. Mana yang kewajiban suami, mana yang kewajiban istri, kemudian dikerjakan, mana kewajiban bersama. Itu sudah sama-sama paham. Ya, mulai diterapkan. Kemudian menerapkan adab-adab Islam dalam rumah tangga. Jadi nilai-nilai Islam, ajaran Islam yang kita pelajari itu untuk realisasi itu dalam rumah tangga. Ya, itulah disitulah munculnya keberkahan ya. Adab-adab misalnya ya, adab-adab sampai masa kecil-kecil itu diterapkan. Misalnya Rasulullah ketika masuk ke rumah ya, kan banyak tuh ya kalau adab-adab dalam rumah tangga tuh banyak banget itu ya, dari yang kecil sampai yang besar ya. Yang kecil-kecil tuh misalnya setiap memasuki rumah mengucapkan salam misalnya ya. Itu kadang-kadang kita nih hidup tanpa adab kadang-kadangnya karena lupa kali ya. Masuk aja kamar mandi, lupa mau keluar aja gitu ya. Artinya ya, nggak ada beban gitu. Padahal kita tuh diajarkan adab banyak. Bahkan ulama dulu tuh 30 tahun dia belajar adab baru belajar ilmu. Nah, jadi adab-adab yang makan tangan kanan, ya tidak makan tangan kiri, misalnya ya. Ada tadi doa masuk rumah misalnya dalam hadis Abu Daud dijelaskan Rasulullah ketika masuk rumah mengucapkan Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, kemudian baru mengucapkan Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu, masuk kaki kanan. Ini kan adab. Mulai jadi ketika pasangan suami istri ini sudah menerapkan adab-adab ini dalam rumah tangga, tentu dia akan mudah untuk mendidik anak-anaknya dalam mengajarkan adab-adab tersebut ya. Kemudian mengucapkan salam, kemudian banyaklah dalam rumah tangga ya internalisasi nilai-nilai Islam itu ya. Terus misalnya jangan rumah itu dijadikan kuburan, ya banyak membaca Al-Quran ya, karena keberkahan itu kan ada di situ ya. Ya kalau perlu tuh rumah itu tidak pernah kosong ya, sepi ya, semua ada lantunan Al-Quran, bahkan tiap kamar pun ya. Nah disinilah terjadi rumah yang ideal. Jadi rumah ideal itu di dalam Islam tuh yang didirikan selalu didirikan ibadah di dalamnya. Kalau masa pandemi ini ya berarti sholatnya berjamaah ya. Kemudian ada ditegakkan misalnya penghuni-penghuninya ini ya, artinya ya semuanya menutup aurat ya. Kalau keluar rumah, di rumah tidak ada pajangan lukisan-lukisan makhluk hidup ya, tidak memelihara anjing di dalamnya. Itu di rumah itu ada proses pembinaan anak-anak ya, anak kita belajar Quran dan banyaklah hal-hal ya yang ada di dalam rumah tersebut ya. Jadi adab-adab Islam itu banyak banget ya. Setiap kita akan berbuat selalu melafazkan tasmiyah ya, bismillah ya,
menutup pintu, mematikan lampu dan seterusnya ya. Nah, di sini internalisasi nilai-nilai Islam. Termasuk juga adalah keteladanan orang tua bagi anak-anaknya ya. Artinya di sini ketika memiliki anak, maka bagaimana orang tua ini akan menjadi figur sentral bagi anak-anaknya yang dapat mencontoh akhlak yang baik. Nah, sekarang kita minta anak kita bersabar. Lah, ibunya aja nggak sabar, marah-marah mulu, gimana mau sabar ya? Jadi benar-benar ya, rumah tangga yang kita bentuk ini agar membawa berkah, itu terjadilah internalisasi nilai Islam. Jadi tidak hanya sekedar hiasan ya, Islam itu betul-betul menjadi karakter dan perilaku kita. Bagaimana menjadi seorang ayah yang bijak, ya, ibu yang sabar, misalnya di situ ada, di situlah di rumah tangga itu. Nah, ini Mbak yang sampai 2 dulu, nanti kita lanjutkan ya Mbak. Baik, Iwan dan Ahwat, sudah ada 2 dari beberapa poin yang akan dipaparkan oleh Ustazah selanjutnya dalam tema kita, yaitu mengejar keberkahan dalam rumah tangga. Kami undang Iwan dan Ahwat untuk menyampaikan pertanyaan seperti biasa. Nomor pertanyaan lewat WhatsApp bisa di 08111999720. Bisa juga dihubungi kami lewat telepon, insya Allah nanti akan dibantu oleh rekan operator di studio. Silakan hubungi 0218451512. Insya Allah kami akan kembali setelah jeda nasional. Radio Silaturahim juga Rasil Visual yang bisa diakses lewat YouTube Rasil, Iwan dan Ahwat. Saat ini kami live dengan Fikih Wanita bersama guru kita Ustazah Herlini Amran dengan tema yang dibahas yaitu mengejar keberkahan dalam rumah tangga. Sudah ada 2 poin yang disampaikan Ustazah. Silakan Ustazah, masih ada 1 ya Ustazah. Tafadhol Ustazah. Iya. Ya, jadi baik, saya akan ulangi yang kedua ini, terjadinya internalisasi nilai-nilai Islam dalam rumah tangga. Artinya, rumah tangga yang kita bina ini adalah rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai Islam ya. Bagaimana fungsi seorang ayah, ibu, anak-anak. Artinya di rumah itu memang rumah yang penuh dengan ibadah ya, 5 waktu saling mengingatkan, bukan rumah tangga kuburan ya, maksudnya diem aja, suami istri diem-diem, anaknya diem, asik. Itu rumah tangga tuh sepi, udah kayak kuburan ya. Bukan juga rumah tangga pasar ya, rame, berantem mulu gitu, heboh, enggak. Tapi kita ingin rumah tangga tuh seperti masjid, nuansanya indah, tenang, damai, penuh dengan ibadah, saling menghormati. Nah itu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ini pembahasan kita yang terakhir, itu menjaga kehalalan harta. Nah, dalam Islam itu mengkonsumsi makanan dan minuman itu jelas ya, telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Ada makanan yang dibolehkan untuk dimakan, ada juga makanan yang dilarang. Makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, hampir semua yang dapat dikonsumsi itu sebenarnya halal. Jadi di bumi ini tuh banyakkan yang halal sebenarnya, hanya sedikit yang diharamkan. Nah, makanan yang halal itu dalam dalam Islam tuh ya, itu pertama makanan yang halal zatnya, halal. Yang kedua halal cara memprosesnya, dan yang ketiga halal cara memperolehnya. Jadi makanan yang halal zatnya itu adalah makanan yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan ya, seperti bukan khinzir, bukan darah, bukan bangkai. Itu sudah ada ketentuannya, itu secara zatnya itu memang halal ya. Jangan sampai bercampur oplosan khinzir campur dengan sapi dibeli aja. Nah, itu jangan yang seperti itu zatnya itu harus halal. Kemudian yang kedua halal cara memprosesnya. Misalnya makanan yang diproses dengan menyebut asma Allah. Kemudian artinya sembelihannya walaupun halal tapi tidak diproses dengan menyebut asma Allah, itu bukan makanan halal. Nah, yang ketiga itu cara memperolehnya. Jadi artinya sumber rezeki itu dari hasil yang halal, bukan hasil mencuri, korupsi, menjara, menipu dan seterusnya ya. Jadi jelas sekali ya di sini perintah Allah kepada manusia itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya. Jadi jaminkan itu. Ini penting banget. Jadi makanan itu penting yang halal karena makanan dan minuman itu akan menjadi darah dan daging. Makanan dan minuman itu akan berpengaruh pada tingkah laku. Jadi kalau ada anak yang mungkin kita ketika evaluasi kok apa yang salah di anak ini ya,
sekolah sudah disekolahkan sekolah Islam, sudah diberikan contoh yang baik dari kedua orang tuanya, pokoknya sudah semualah gitu ya, udah lingkungannya udah baik, tapi kok masih susah diatur ya? Coba evaluasi, mungkin dia pernah memakan makanan yang haram ya tanpa dia sengaja ya, mungkin uang kita kita berikan buat jajannya uang halal, tapi dia belanjanya jajannya yang tidak halal, itu akan berpengaruh kepada perilaku. Jadi kehalalan makanan dan minuman itu ya tadi tidak hanya zatnya saja, tapi juga proses dan apa namanya sumbernya ya. Nah, jadi ini penting banget nih makanan halal. Ini akan membentuk karakter anak. Itulah sebabnya dalam riwayat dan kisah ya ibunya Imam Syafi'i itu diceritakan ya ibunya tuh sangat memperhatikan makanan yang dimakan oleh anaknya Imam Syafi'i sampai menjadi seorang syekh, seorang ulama kabir ya, seorang yang luar biasa keilmuannya, banyak pengikutnya itu karena nggak lepas dari ibu yang menjaga makanan anaknya. Jadi pernah diriwayatkan ya di kisahnya ketika beliau nitip bayi Imam Syafi'i kepada tetangganya ya, karena beliau ada kebutuhan mau pergi sebentar ke pasar ya, sebentar aja gitu, lagi menyusui kan, itu lagi tertidur Imam Syafi'i ini. Kemudian ketika nggak lama pergi, ternyata Imam Syafi'i ini bangun. Ya tetangganya kan karena sama-sama menyusui juga, dia langsung aja dia susui itu bayi Imam Syafi'i ini sampai dia diam ya. Nah setelah nggak lama kemudian pulang ibu Imam Syafi'i diceritain oleh tetangganya, tadi bayimu nangis, aku kasih aja ini, aku susukan saja. Wah langsung deh ibu Imam Syafi'i ini langsung memasukkan tangannya ke tenggorokan Imam Syafi'i itu ya, supaya dimuntahkan kembali ASI-nya. Itu ditanya kenapa? Saya tidak saya menjaga ya apa yang dimakan oleh anak saya. Jadi artinya bisa jadi si ibu yang menyusui anak itu pernah makan makanan yang tidak halal. Maka ini akan berpengaruh berdampak kepada ini, maka dijaga sekali ya. Bahkan kita lihat makanan yang dikonsumsi sama ibunya pun yang haram itu pun berpengaruh kepada anaknya. Ya ketika Imam Syafi'i lagi nulis tuh nggak mood ya, langsung berhenti, apa lagi susah nggak itu dia udah beristighfar bertobat apa tetap aja nggak bisa, ternyata ibunya ingat oh mungkin salah ibu nih ya, pernah belanja terus makan sedikit lah ya, mungkin makan nyoba nyicipin mungkin nggak sebutir gandum atau apalah ya kayak beras gitu ya, nggak sengaja itu mungkin itu kali yang menyebabkan faktor lupa. Dia datang kepada pedagang itu minta dimaafkan ya, minta dihalalkan. Setelah itu baru langsung Imam Syafi'i lancar menulis. Jadi artinya ini penting banget masalah makanan ini. Jangan sampai makanan yang dimakan oleh keluarga kita itu bersumber dari rezeki yang tidak halal, zatnya pun tidak halal, atau cara atau prosesnya ini penting-penting banget. Maka disinilah insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan berkah. Karena orang yang perutnya dimasukkan makanan yang tidak halal walaupun sedikit, maka keimanan di hatinya akan terkikis dan hatinya akan menjadi keras. Tidak diterima amalnya ya, sholatnya, hajinya, sodako, infak apa itu kalau dari harta yang tidak halal. Doa juga tidak makbul, sulit menerima kebenaran, akhlak pun jadi rusak, kehilangan budi pekerti. Maka kalau kita lihat sekarang, akhlak-akhlak para pejabat kita, walaupun tidak dijelaskan ya, artinya sebagian kok tega ya, kok begini, bisa jadi karena memang sudah bergelimang darahnya itu sudah bercampur dengan makanan yang haram, nggak punya sensitivitas keimanan, nggak punya rasa kemanusiaan, udah bebal, udah keras, bisa jadi itu penyebabnya karena makanan yang atau harta yang didapat dari hasil yang tidak halal. Nah inilah pentingnya kita menjaga kehalalan makanan hidup kita ya, untuk keluarga kita ya, yang kita konsumsi, yang kita cari, yang kita berikan, apapun itu dijaminkan halal. Ulama-ulama dulu tuh sangat khawatir banget dengan ketidakhalalan, walaupun hanya sebutir kurma, gitu ya. Oh, kalau kita mungkin nggak sebutir, berbutir-butir mungkin sudah, na'udzubillah udah nggak kehitung lagi, na'udzubillah dzalik. Nah inilah kita mengejar keberkahan dalam rumah tangga, kita jaminkan rumah tangga kita itu hidup atau dibesarkan atau semuanya tuh ditumbuhkan semuanya dari harta yang halal. Dan mudah-mudahan kehalalan inilah yang menyebabkan kita bisa berkumpul bersama-sama di surga. Sebagaimana Allah memanggil kita semua ya, memerintahkan kita bersama pasangan ya dan anak-anak untuk masuk ke dalam surga ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 70.
Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu dengan gembira. Masya Allah. Kemudian kita dikumpulkan bersama-sama di surga ya. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka di surga. Ya, Masya Allah. Jadi itu yang kita harapkan ya, bertemu di dunia, kemudian bersama-sama juga di surga, insya Allah. Begitu, Insya Allah. Amin. Masya Allah, Iwan dan Nahwat, ini merupakan sesi yang penting, baik yang baru akan memulai untuk membangun rumah tangga, jadi istilahnya yang baru mau akan menikah atau yang berencana untuk menikah ataupun yang sudah berumah tangga, banyak walaupun cuma 3 poin, namun penting sekali hal itu diterapkan dan menjadi catatan kita untuk jadi pengingat sehari-hari supaya kita mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Kita masuk ke tanya dan jawab ya Ustazah, sudah ada beberapa yang masuk. Ya, saya akan sapa dulu ini yang menyapa kita dari Singapura, Ustazah, Masya Allah, dari siapa ini? Siapa ya namanya? Oh, tidak ada namanya nih. Capture-nya Nur Jamah binti Madio. Ustazah, kami menyimak melalui Sela FM. Syukran Ustazah atas ilmu tausiah dan pencerahannya, katanya. Oh, orang Batam ya? Ya. Batam Ustazah. Apa mana tuh? Ini dari Singapura Ustazah. Aksesnya dari Sela FM. Oh, Singapura. Betul. Ya, pertanyaan pertama Ustazah ini dari Ibu Ai di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Bagaimana hukumnya bila seorang kepala rumah tangga selalu cuek terhadap istri dan anaknya? Apakah rumah tangga yang seperti itu bisa mendapat keberkahan atau tidak, Ustazah? Syukron. Ya, ini memang penting ya dalam rumah tangga itu saling berkomunikasi ya. Jadi jangan diam-diam aja. Justru diam-diam itu yang menimbulkan jauhnya dari keberkahan. Berkah itu kan kan ada ya yadullah ma'al jamaah ya. Tangan Allah ada di atas jamaah. Artinya bersama-sama deh. Jadi jangan diam-diam, suami diam, istri jadi artinya muncullah zon-zon, akhirnya muncul hal yang tidak diinginkan, akhirnya berantem dan bertengkar, gimana mau berkah. Nah, untuk membawa keberkahan dalam rumah tangga, coba deh, siapa tadi yang nanya? Ibu Ai di Bandung. Ibu Ai ya, Ibu Ai, ajak suami ngobrol gitu ya. Utarakan isi hati ibu ya, terus lihat juga kenapa. Jadi kita menganalisa deh, kita sebagai seorang istri yang ingin menyelamatkan rumah tangga ini agar rumah tangga ini penuh dengan keberkahan, kita cermati apa sih penyebabnya suami cuek. Oh mungkin dia capek kali ya di luar ya kerja atau apa ya. Jadi arti kita empati dulu deh. Jadi jangan zone dulu ya. Terus kemudian kita analisa lagi, kenapa ya kok cuek? Coba kita perhatikan keluarganya. Bagaimana pola asuh orang tuanya. Jadi kita ini mencoba mencari jalan tengah ya untuk kebaikan bersama. Jadi nggak menuntut. Karena kemarin kita sudah sampaikan ya adalah tunaikan dulu kewajiban. Insya Allah nanti hak akan kita dapatkan. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari apa yang menjadi kewajiban kita. Kan itu yang kita bahas kemarin ya. Maka sekarang kita amati dulu, analisa dulu. Kenapa suami jadi cuek? Oh ternyata orang tuanya juga begitu misalnya. Atau oh dia dari orang tua yang kurang perhatian, orang tuanya, anaknya akhirnya jadilah anaknya cuek karena nggak peduli dengan lingkungan. Nah itu ya. Jadi kita tahu nih, karena kalau kita tahu permasalahan, insya Allah kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Atau misalnya, oh mungkin mindsetnya berbeda kali ya, karena dia merasa, karena kita setelah dialog komunikasi, saya kan udah menunaikan tugas menafkahi, ya udah di rumah urusan istri. Nah bisa jadi begitu ya. Jadi kita amati dulu. Jadi jangan langsung menuntut. Nah mulai terbuka ya dengan cara yang baik. Apapun yang Ibu Ai lakukan karena Allah, insya Allah ibadah Bu. Jadi jangan cari ribut deh. Ya kan kalau dari awalnya udah mau ribut pasti berantem ya. Gimana mau berkah? Kalau jadi kesalahan pasti dapat ya saja ya. Waduh banyak kesalahan mah kalau dicari-cari ya. Kalau dicari pasti dapat. Iya. Jadi sabar aja ya Ibu ya. Nanti utarakan Ibu tuh ingin rumah tangga ini berkah. Jadi apa sih maunya Ibu gitu? Ya kan kita maunya ini apa yang kita inginkan diketahui oleh suami, apa yang suami inginkan diketahui oleh istri dan suami sama-sama tahu apa yang mereka inginkan. Kan begitu ya. Betul, nah kalau misalnya suami punya pandangan gini, saya sudah di luar udah capek, saya di rumah tempat istirahat, ya sudahlah Bu.
ya artinya selama ibu mampu untuk lakukan handle itu rumah, ya sudah bismillah. Insya Allah nggak ada yang disia-siakan. Siapa yang banyak bekerja, banyak berbuat, dia yang paling banyak pahalanya. Masya Allah. Ya. Jadi nggak bakal ketukar Ustazah ya. Insya Allah Allah yang balas. Dan ambil sisi ininya Bu, positifnya Bu, bersyukur kepada Allah. Syukur itu mendatangkan berkah ya. Alhamdulillah masih punya suami, walaupun cuek tapi masih sayang sama istri, masih pulang ke rumah gitu ya. Masih artinya masih setia. Ya udahlah, syukuri itu Bu ya. Iya. Baik, Bu Ai, mudah-mudahan menenangkan, tetap semangat dan seperti tadi Ustazah bilang, bersyukur, mudah-mudahan dilipat gandakan keberkahannya. Saya beralih ke Bapak Ekomus Rianto di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua dalam membimbing anak-anak kita di zaman saat ini, di mana media internet menjadi tools dalam proses pendidikan anak-anak kita dalam hal ini, pembelajaran jarak jauh dari sekolah, di mana anak-anak malah menjadikan kesempatan tersebut untuk bermain game online yang sebenarnya sangat mempengaruhi pola pikir dan karakter anak-anak. Walaupun misalnya mereka tetap sholat 5 waktu dengan tertib. Concern kami efek yang kurang baik nantinya Ustazah. Jazakillah khairan. Iya betul Pak, apa yang Bapak alami ini juga kita rasakan semua ya Pak ya, pengaruh dari perkembangan teknologi ini. Tapi insya Allah kita nggak berputus asa Pak ya, jadi ada hal yang kita jangan lupakan, yaitu kebersamaan. Artinya berjamaah, artinya anak dulu bermain game online aja ya, artinya habis waktunya memang kebanyakan di situ ya, tapi kita buatkan waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu yang bisa diatur lah kapan bisa disepakati itu bersama-sama, saling ngobrol. Jadi kumpul acara keluarga itu kan menarik tuh ya, misalnya makan bersama atau sholat bersama berjamaah atau diskusi-diskusi ringan habis sholat maghrib ketika misalnya yang pasnya itu lagi makan bersama, jadi dibangun kebersamaan itu, di situ nanti masuklah nilai-nilai. Nah artinya untuk menetralisir nilai-nilai yang dia dapat dari game online tersebut. Jadi diajak berpikir, bahkan kalau bisa sih Pak ya kita buatkan kesibukan yang ada hasilnya misalnya. Mungkin kalau anak perempuan kesibukannya bikin kue, ada hasilnya kue gitu, atau apalah yang bisa dinikmati bersama. Itu kan seneng ya bikin acara apa. Jadi intinya adalah jangan dibiarkan mereka asik dengan dunianya tanpa kendali kita. Ya, jadi mereka kan udah mulai tuh terpengaruhi, terus kita luruskan. Itu pentingnya, dan tentu saja peran doa itu nggak bisa diabaikan. Doakan terus ya, supaya mereka dapat hidayah, supaya Allah tutupkan pintu maksiat pada mereka. Amin. Baik. Atau gini Mbak Ulin, didoakannya di depan dia, didoa jadi sambil ngobrol bersama-sama, terus kita doakan apa yang kita inginkan, kita doakan. Kita letakkan tangan kita ke dada mereka itu ya, kita doakan. Jadi dia tahu apa sih yang diinginkan orang tuanya. Gitu. Kalau anak saya tuh terang-terangan. Kalau anak saya gitu tuh Mbak, ada satu tuh yang masih yang cobaan lah, artinya tuh waduh ini nih bener-bener harus super yang mana saja yang cantik? Mbak, yang cowok Mbak, yang udah selesai kuliah, lagi nyari calon mantu belum juga ya. Masya Allah. Nah ya, itu kalau lihat saya tuh pasti dia bilang, nah ini Umi pasti ngomongnya sholat ya di awal waktu, udah tahu dia. Udah tahu mau ngomong apa Uminya ya? Iya udah. Jadi kalau didoakan dia udah paham lah. Langsung gitu. Di depannya. Baik, ada beberapa tadi alternatif solusi ya Bapak. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan salah satunya berhasil, insya Allah. Saya akan bacakan yang berikutnya, Ustazah hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus saya pilih untuk mendapatkan keberkahan, Ustazah? Mengikuti suami yang tidak berkenan, ada ibu saya yang ikut tinggal bersama di rumah, atau tetap merawat ibu tanpa mengindahkan ketidaksukaan suami terhadap kehadiran ibu? Jangan milih dua, kompromikan keduanya. Itu kan membenturkan ya. Itu kan membenturkan. Yang pertama suami nggak suka ibu di rumah. Yang kedua udahlah ngurus ibu tanpa mempedulikan suami. Itu kan dua-duanya nggak benar. Sekarang dikompromikan. Dikompromikan gimana? Kita coba bujuk suami dengan kelembutan, dengan berbagai cara, agar suami itu ikhlas dan ridho orang tua kita bersama kita. Ya artinya intinya kuncinya di kita kalau menurut saya Mbak Olin ya.
Kalau kita pandai ya, misalnya mengambil hati suami agar lebih baik lagi ke ibu kita gitu ya, dengan meningkatkan pelayanan misalnya ya, dengan itu saya rasa suami akan ini deh, dia akan apa kata istrinya boleh deh ya, apalagi kalau kita sampaikan ya kepada suami, apalagi kalau punya anak perempuan. Misalnya Mas mau kalau kita punya anak perempuan nanti kayak begini, misalnya Mas sakit, kemudian sama suami anak kita tuh nggak berkenan, orang tuanya bersamanya, bagaimana Mas? Nah, kayak gitu deh gitu ya. Di apa namanya disentuh ya sisi manusiawinya. Tapi dengan syarat kitanya jangan galak gitu ya. Artinya kalau istrinya galak, maksa-maksa, ya pasti suaminya nggak akan berkenan lah. Alah, ini mbak ibunya udah cerewet apa ini, apalagi istrinya juga cerewet gitu, udah deh, mendingan satu aja deh, jangan dua-dua kan gitu. Jadi jangan jangan dibenturkan, ya, jangan dibenturkan, jangan pula memilih merawat ibu meninggalkan suami, itu namanya durhaka. Ya karena istri itu kan ikutnya suami, nurutnya harus ke suami, ya. Walaupun ini orang tua kita. Nah jadi kita cari apa namanya kompromikan ya, cari jalan tengah. Ya, ibu kita rawat di rumah, tapi tingkatkan pelayanan kepada suami, menjadi istri yang lebih baik lagi sehingga suami ridho. Semuanya kalau ada apa-apa kita jadi istri yang pintar dan cerdas deh. Baik terhadap suami, baik terhadap ibu. Kalau ibu nggak suka dengan suami atau suami nggak suka dengan ibu, kitalah penengahnya. Jangan mengadu domba gitu ya, jangan berpihak. Jadi kita bela suami di hadapan ibu, kita bela ibu di depan suami. Artinya ujung-ujungnya itu nanti khair lah, bisa. Jadi kita bisa sampaikanlah ke suami, ini berkah loh orang tua ada di sini. Kunci surga ini kan ada di orang tua kita. Nanti anak kita juga berbakti kepada kita. Gitu deh, Bu ya. Jadi jangan dibenturkan deh, nggak boleh milih-milih. Nanti kalau milih gitu nanti ada gini loh Mbak, masalah sholat Mbak. Mendingan mana akhlaknya baik tapi nggak sholat, daripada sholat tapi akhlaknya nggak baik. Nah itu kan dibenturkan. Nggak ada tuh yang bentur-benturkan. Cari komprominya, akhlak baik, sholatnya jalan terus gitu. Ya karena dalam banyak kondisi, beberapa kondisi, cerita seperti ini sepertinya klasik sering kita dengar bahwa istri terutama galau memilih antara menuruti keinginan suami atau tetap berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau dalam Islam sendiri memberatkan istri harus langsung condong ke suami atau bagaimana Ustazah? Jadi betul Mbak, memang benar ya. Seorang perempuan itu kalau sudah menikah itu memang dia nurut kepada suaminya ya. Artinya orang tua juga harus paham bahwa anak perempuannya itu milik suaminya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya orang tuanya hanya punya satu-satunya anak perempuan? Ya ketika dia menikah, apakah seorang suami akan tega, rela gitu ya, lihat mertuanya terlantar? Sementara anaknya yang telah dirawat oleh orang tuanya sejak kecil, hamil 9 bulan, diasuh sampai sarjana gitu, sampai besar, terus dia dinikahi, kemudian dilupakan tuh jasa orang tuanya tuh suami seperti apa yang kayak begitu Mbak. Maka kita carikan jalan tengah, suami yang soleh, seorang kepala rumah tangga yang soleh adalah dia membantu istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya lewat dia. Nah di sini posisi mertua dengan orang tua itu sama. Ya, jadi artinya jangan di mentang-mentang ini kan istri kan udah jadi hak saya, jadi dia orang tuanya nggak perlu lagi dituruti perintahnya, ini sekarang udah tanggung jawab suami lah. Sekarang kalau dia punya anak satu-satunya perempuan gimana? Nah nanti kalau berbalik ke dia punya anak perempuan, kita punya anak perempuan. Kalau betul anak perempuan tuh bakti sama suaminya. Terus kita udah tua nggak punya siapa-siapa, apa tega? Kita dengan siapa kita nanti tinggalnya? Ya itu akan berulang. Maka seorang yang soleh pasti dia akan berbuat baik kepada siapapun yang tua, apalagi mertuanya. Itu berkahnya nanti di situ deh, rumah tangga kita Mbak ya. Kalau ada orang tua bersama kita, berkahnya tuh luar biasa. Kita bisa bakti kepada orang tua kita, itu mendulang banyak pahala, argo pahala jalan terus. Anak kita pun nanti akan berbakti kepada kita. Begitu. Ya, baik Ustazah. Jadi gini Mbak, ini pengingat ya Ustazah. Jadi gini Mbak, nanti kalau kita punya anak, ya kalau kita punya anak laki atau anak perempuan, itu sebelum menikah kita nasihati Mbak kepada anak laki-laki, misalnya kamu menjadi suami, nanti punya istri, jangan kamu batasi istrimu itu dalam berbakti kepada orang tuanya. Kalau istrimu tuh melayanimu, dia nggak bisa lagi berbuat baik kepada orang tuanya, merawatnya, udahlah ajaklah mertua kamu tinggal bersamamu. Nah gitu.
Kepada anak laki-laki, pada anak perempuan juga kita katakan, kamu kalau sudah punya suami, nanti kamu nggak bisa lagi berbakti kepada orang tua, baktimu kepada suamimu, gitu. Ya Jadi Allah. dipersiapkanlah itu anak-anak itu. Ya, baik, Masya Allah. Ya, saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Cukup jelas tadi ya, Ustazah menjelaskan pertanyaan yang berkaitan dengan bakti anak dan bakti menantu. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, dari hamba Allah, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar, Ustazah, suami boleh menikah lagi tanpa ada izin dari istri pertama? Ini pertanyaan umat ini ya. Banyak yang bertanya. Keberkahan atau tercabutkah keberkahannya dari rumah tangga apabila kondisi seperti ini terjadi, Ustazah? Jadi sudah begini, sering saja jelaskan, tapi silakan dijelaskan lagi saja. Ya, jadi begini, memang di dalam Islam itu tidak ada aturan suami ketika menikah itu harus izin istri, nggak ada, izin itu nggak ada. Tapi kan kita ingin rumah tangga kita berkah. Kita ingin rumah tangga kita itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang seorang suami yang akan menikah lagi dan dia tidak izin istrinya, maksudnya tidak menginformasikan kepada istrinya, dia bisa jaga nggak rumah tangganya itu aman dari kalau suatu saat istrinya akan tahu, kemudian tidak menerima apa yang dia lakukan, apalagi istrinya merasakan kezoliman atau ketidakadilan. Kira-kira keberkahan ada nggak di rumah tangga itu? Maka sebaik-baiknya dalam rumah tangga adalah wa amruhum syura bainahum. Itu mesti disyurakan. Suami menjelaskan kepada istrinya, karena pernikahan ini kan ibadah kan, kenapa dia harus menikah lagi? Apa alasan-alasan syar'inya? Dia yakinkan istrinya bahwa dia akan berbuat adil. Ini kan yang bukan karena semata-mata hawa nafsu ya, apalagi kalau pernikahan itu dimulai dengan kemaksiatan. Ya kan, nggak perlu izin sama istri, tapi dia mulai dengan pacaran, berdua-duaan. Nah, itu kan kemaksiatan. Bagaimana rumah tangganya akan berkah? Jangan sampai terjadi menikahi janda, menjandakan istri. Paham, Mbak? Iya, yang banyak kan terjadi gitu ya. Jadi dia menikahi para janda ya. Tapi dengan dia menikah lagi dengan janda itu istrinya jadi janda. Karena memang dia lihat istrinya tuh saya nggak kuat dengan suami model begini, kemaksiatan aja, walaupun alasannya poligami itu adalah dibolehkan dalam Islam, tapi dengan cara yang salah, dengan tidak untuk kemaslahatan bersama. Jadi bagaimana berkah rumah tangganya? Tiap hari cekcok, berantem melulu, anak-anak melihat contoh yang tidak baik, ya sulitlah keberkahan itu dicapai. Maka poinnya di sini bukan masalah izin istri pertama, nggak perlu izin. Tapi coba kita renungkan nih, bagi para suami yang akan menikah lagi, kira-kira akan tercapaikah dengan pernikahan kedua, ketiga, keempat itu tujuan pernikahan yang membuat keluarga kita itu sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau memang tercapai ya nggak ada masalah. Makanya istri jangan dilarang suami kalau mereka yakin bahwa rumah tangga ini bisa menyelamatkan, artinya membawa kemaslahatan dan kebaikan buat bersama. Banyak loh Mbak yang bisa ya, yang dia bisa buktikan, dan akhirnya istrinya yakin ya suaminya bisa mampu adil dan itu yang terbaik, nggak ada, insya Allah nggak ada masalah. Masya Allah. Ya, baik, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Ria dari Bekasi, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya Ustazah, apakah benar untuk rumah tangga yang baru saja berdiri baiknya mandiri dengan memisahkan rumah dari orang tuanya? Karena sampai saat ini suami saya belum mau berpisah dari orang tuanya dan hal tersebut membuat saya kurang nyaman hidup dalam satu atap dengan mertua juga adik-adik ipar. Sebenarnya gini Mbak, kalau kita ingin rumah tangga mandiri, tidak bergantung kepada orang tua, ya, jadi menunjukkan tanggung jawab seorang suami, memang afdolnya rumah tangga itu tidak bersama dengan mertua dan ipar. Ya, itu afdolnya ya. Artinya pertama, suami akan terdidik dengan rasa tanggung jawab, ya. Artinya kalau memang mampu ya, kan kita juga lihat mampu atau tidaknya, kan semua tergantung dari kondisi lah ya, kan kita nggak bisa juga tahu ya, kita kan akan ditanya, karena suaminya kan kita nggak tahu masalah ekonominya, mungkin suami merasa belum sanggup ya untuk mengontrak rumah atau apa ya, maka dilihat aja, idealnya sih memang mandiri, artinya tidak bergabung dengan keluarga suami, supaya kita bisa menata rumah tangga ini dengan baik, tidak ada ikut campur tangan orang luar, bisa mendidik fokus anak-anak kita. Itu kalau kondisi ideal.
Tapi ada kondisi yang luar biasa ya, mungkin suami belum mampu ya, belum mapan, bisa juga orang tuanya perlu dirawat, bisa juga mungkin ada iparnya butuh perhatian. Ya kayak Jabir ya, sahabat Rasulullah itu menikah dengan janda, kata Nabi, kenapa nggak dengan perawan? Ini ayahku meninggal, itu adik-adikku kecil-kecil, jadi aku butuh yang bisa merawat. Jadi artinya dilihat aja kondisinya ya. Jadi idealnya memang memisahkan diri ya, itu idealnya. Ya, terus kalau tidak mau memisahkan dirinya, bagaimana cara mungkin memberi pengertian kepada suami saja? Kalau cara memberikan pengertian kepada suami tergantung pendekatan istri kan. Ya intinya sih kalau suaminya berhasil didekati, ya tinggal istrinya lah. Makanya di sini saya katakan jangan bangun gap dengan suami, jangan membuat suami itu antipati. Artinya turutin dulu deh suami klien, kemudian masuk pelan-pelan. Modelnya ke Asia, Mbak. Asia dengan Fir'aun. Fir'aun itu kan otoriter ya. Tahun ini bayi lahir harus dibunuh. Nah, tapi ketika bayi itu dipegang, digendong oleh Asia, nggak jadi dibunuh kan, bahkan dirawat karena kelembutan dan rayuan Bunda Asia yang sangat baik. Nah, kayak gitu. Apalagi suami bukan Fir'aun kan? Iya, Fir'aun cuma satu ya, nauzubillah. Baik, insya Allah diberikan jalan ya. Ada caranya, insya Allah nanti Uhti yang tadi memberikan pertanyaan diberikan solusinya dari Allah. Amin. Pertanyaan selanjutnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanifah Ustazah dari Bekasi lagi. Ustazah, mohon nasihatnya. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Saya berwira swasta. Dalam berusaha, banyak sekali saya temui orang-orang dalam yang minta uang selipan istilahnya. Saya bingung Ustazah, karena kalau tidak diberikan, kadang-kadang mereka jadi mempersulit. Akhirnya saya tetap berikan dengan niat saya memberikan basil Ustazah. Apakah hal tersebut termasuk hal yang halal Ustazah? Mohon nasihatnya. Selipan itu apa maksudnya tuh? Kayaknya untuk uang pelicin Ustazah. Riswah ya. Orang, ya riswah ya. Ya artinya memang suka ada kayak gitu ya, uang-uang apa biar dimudahkan. Jadi gini, kalau orang minta kan berarti kita kan kalau nggak ngasih ya istilahnya apakah itu termasuk suap? Itu kan bagian dari suap sebenarnya. Ya, riswah ya, bagian dari suap. Cuman ada suap yang sebenarnya haram buat yang nerima, nggak haram buat kita gitu. Maksudnya apa? Kita terpaksa, misalnya dalam pengurusan apa gitu ya, misalnya kalau dulu tuh kan suka ada pengurusan KTP, STNK, SIM apa segala macam kan, kita udah ngikutin jalur, tapi dipersulit gitu. Nah, terpaksalah kita mengeluarkan ya itu ya tadi ya selipan apa gitu supaya dipermudahkan. Jadi kalau untuk mengambil hak kita itu kita nggak termasuk yang orang menyuap, tapi dia dosa yang nerima. Jadi artinya ketika kita mengambil hak kita itu enggak. Cuman kalau yang nggak boleh itu supaya kita dimasukin, kita kasih duit supaya kita yang jadi. Nah, itu yang termasuk suap yang nggak boleh. Misal masuk sekolah gitu ya, banyak kandidatnya, biar kita yang diterima kita kasihlah itu ya yang sesuatu kepada yang penerimanya itu supaya anak kita yang diterima. Itu kan namanya suap. Gitu. Nah, jadi, kalau yang bentuk yang tadi saja supaya dia tidak dipersulit. Iya, berarti kan mengambil haknya. Kalau jadi intinya gini, kalau kita mengambil hak kita, kalau mengambil hak kita ya terpaksa itu namanya, walaupun kita tidak menginginkannya tapi terpaksa. Itu hak ya. Tapi bukan ini loh, misalnya catering nih. Kita masuk ke perusahaan. Nah, supaya catering kita yang diterima, kita kasihlah dia uang pelicin. Itu namanya suap. Ya, baik. Baik, Ustazah, insya Allah jelas ya yang tadi bertanya Hanifah. Sudah Ustazah pertanyaannya tadi terakhir, mungkin kita akan akhiri saja, dan sebelum benar-benar kita akhiri, kiranya kesimpulan dari tema kita pada siang hari ini. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita akan kejar keberkahan dalam rumah tangga ini agar hidup kita penuh berkah. Ketika rumah tangga kita berkah, hidup kita akan menjadi tenang. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan anak yang soleh-solihat, penuh keberkahan, dan kita berdoa kepada Allah semoga keberkahan-keberkahan itu diberikan kepada keluarga-keluarga Muslim, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita, sehingga menghadirkan negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur.
Ada doa yang sangat baik ya. Allahumma barik lana fi yaumina wa fi hayatina wa fi ahlina wa amwalina wa fi ajsadina. Allahumma qadir lana al-khair wasrif anna kulla su' wasyar. Allahumma ktub lana an-najah wal falah. Ya Allah, berkailah hari-hari kami, hidup kami, keluarga kami, harta kami, tubuh kami. Ya Allah, karuniailah kami kebaikan. Jauhkan kami dari keburukan. Catatlah kami keberuntungan, kesuksesan, dan mudah-mudahan Engkau satukan kami, kumpulkan kami di surgamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Helini Amran atas waktunya, atas nasihatnya, atas ilmunya. Insya Allah jadi berkah untuk Ustazah Helini dan juga keluarga, juga berkah bagi kita semua yang bersedia menuntut ilmu pada siang hari ini. Tidak lupa kami ulangi lagi informasi duka yang tadi bahwa almarhum Habib Fahmi bin Abdullah Muhsin Alatas yang wafat pada pagi ini, Jumat jam 7.30 tadi karena sakit jantung, insya Allah akan dimakamkan ba'da asar ini di pemakaman Cimanggis Al-Muhdor. Lokasinya keluar tol, Cimanggis Jagorawi, dan rumah dukanya saat ini Jalan Pluit Barat, 1/1 Pluit, Jakarta Barat. Dan ini yang berduka atas nama Ibu Hairunisa selaku istri, juga kakak almarhum yaitu Vera binti Abdullah Muhsin Alatas. Insya Allah almarhum husnul khotimah, kita juga berdoa bersama mohon dimaafkan atas segala khilaf dan kesalahannya. Ya, kami sekeluarga dari Radio Satu Rahim turut berduka atas meninggalnya almarhum, dan ikhwan dan akhwat kami juga meminta maaf apabila siaran kali ini ada beberapa khilaf dan kekurangan, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk nanti mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu kembali. Terima kasih atas waktunya dan juga yang bertanya tadi, terima kasih yang mengikuti kami dari awal hingga akhir, mudah-mudahan diganjar kebaikan berkali-kali lipat, insya Allah. Saya Caroline didampingi yang bertugas hari ini ada Fajar, ada Fahri kalau tidak salah, akan undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.